Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Selamat datang di Cerita Momo, tempat di mana kita akan menyelami kisah-kisah yang penuh dengan liku emosi. Hari ini aku akan membacakan cerita yang akan membuat hati kalian teraduk-aduk. Kisah ini berjudul, Iparku Menghinaku di Pesta Pernikahannya. Kamu terlalu hina untuk masuk ke sini. Semua orang tertawa, mertuaku tersenyum mendukungnya. Aku langsung pergi. 30 menit kemudian, pesta itu menjadi mimpi buruk. Mereka semua mencariku, tapi sudah terlambat. Jangan lewatkan setiap detiknya ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari Cerita Momo. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar nama, asal kota, dan hadir. Lampu-lampu kristal berkilauan, memancarkan cahaya keemasan yang memantul di setiap sudut ruangan. Pesta pernikahan megah ini dipenuhi oleh tawa riang dan gemerlap gaun-gaun mewah. Semua orang terlihat sempurna, seolah-olah mereka adalah bagian dari sebuah lukisan mahal yang dipamerkan di galeri ternama. Namun, di tengah keramaian itu, langkah Aisyah terasa begitu ringan, nyaris tanpa bobot. Ia berjalan di atas karpet bludru merah dengan sepasang sepatu hak yang baru dibelinya dari toko biasa, dan ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, jauh dari kilauan payet atau potongan desainer yang mendominasi ruangan. Gaun itu adalah gaun terbaik yang ia miliki, dibelinya khusus untuk hari bahagia adik iparnya, Siska. Namun, ia tahu, gaun itu terlihat sangat tidak layak di mata orang-orang di sini. Aisyah menggenggam erat tas tangannya, jantungnya berdegup kencang, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena kecemasan. Sejak ia melangkah masuk, ia merasa seperti sepasang mata mengawasi setiap gerakannya, menilai setiap jengkal penampilannya. Ia berusaha tersenyum, berulang kali meyakinkan dirinya bahwa ia ada di sini untuk Siska, untuk kebahagiaan keluarga suaminya, Bima. Bima sendiri tidak bisa menemaninya, ia terpaksa harus berada di luar kota karena urusan pekerjaan yang mendadak. Namun, Bima sudah berkali-kali meyakinkan Aisyah, tenang saja, sayang. Ibu dan Siska pasti akan senang melihatmu datang. Namun, nyatanya tidak. Sejak awal, Ibu Siti, mertua Aisyah, hanya menyambutnya dengan senyum tipis dan mata yang mengamati penampilannya dari atas ke bawah. Senyum itu terasa hambar, seperti sapaan basa-basi yang dipaksakan. "Kamu sudah datang, Aisyah," kata Ibu Siti dengan nada datar, seolah-olah kedatangan Aisyah adalah formalitas yang tidak bisa dihindari. Siska sudah menunggu di pelaminan. Aisyah mengangguk, mencoba mengusir rasa tidak nyaman di dadanya. Ia memaksakan senyum lebar. "Selamat, Bu. Siska pasti cantik sekali hari ini." "Siska memang selalu cantik," jawab Ibu Siti singkat, lalu berbalik, meninggalkan Aisyah berdiri sendirian di dekat pintu masuk. Aisyah menelan ludah. Ia mencoba mencari tempat untuk duduk. Namun semua kursi tampaknya sudah terisi oleh kerabat dan kolega kaya. Ia memutuskan untuk menunggu di sudut ruangan, berharap bisa mendekat ke pelaminan nanti, saat keadaan sudah lebih sepi. Dari kejauhan, ia melihat Siska tertawa riang, berpose dengan suaminya yang baru, seorang pengusaha muda yang dikabarkan memiliki banyak pabrik di luar kota. Gaun Siska berkilauan seperti salju, dihiasi ribuan butir kristal yang membuat setiap langkahnya tampak seperti taburan bintang. Aisyah tersenyum, ia tulus bahagia untuk Siska. Waktu berlalu. Aisyah masih berdiri di tempatnya, menatap keramaian. Ia tidak mengenal siapapun di sana. Ia merasa asing, seperti orang asing yang tak sengaja tersesat di sebuah pesta kerajaan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan di bahunya. Ia menoleh, dan melihat sosok Siska dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Siska menyingkirkan rambutnya yang tergerai, dan matanya menatap tajam ke arah Aisyah. "Oh, lihat siapa ini," kata Siska, suaranya terdengar lembut namun penuh sarkasme. "Kakak iparku yang paling sederhana." Aisyah merasakan dadanya berdenyut sakit. Ia tahu, kata sederhana, dari bibir Siska bukanlah pujian. "Selamat, Siska. Kamu terlihat sangat cantik," kata Aisyah, mengabaikan nada sinis Siska. "Terima kasih," jawab Siska, kemudian ia mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan, "Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Apa Bima tidak memberitahumu? Aku sudah berpesan padanya agar kamu tidak usah datang. Kamu tahu kan, aku tidak ingin ada kecelakaan yang merusak pestaku." Tubuh Aisyah menegang.
Ia mundur selangkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Siska, apa maksudmu?" bisiknya, matanya mulai berkaca-kaca. "Sudahlah, jangan berpura-pura tidak tahu," Siska mendengus. "Baju bututmu itu, aku tahu kamu tidak sengaja memakainya. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mengenakannya di hari terpenting dalam hidupku. Tidakkah kamu malu? Kamu tidak cocok di sini, Aisyah. Kamu terlalu hina." Siska mengucapkan kata terakhir dengan suara yang cukup keras, sehingga beberapa tamu di sekitarnya menoleh. Ibu Siti yang berdiri tidak jauh dari sana, hanya tersenyum tipis, seolah mendukung setiap kata yang keluar dari mulut putrinya. Aisyah menoleh ke arah Ibu Siti, matanya memohon pengertian. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pandangan dingin dan senyum kemenangan dari mertuanya. Aisyah merasakan pipinya memanas, bukan karena malu, tapi karena amarah dan kesedihan yang membuncah. Ia menunduk, matanya menatap lantai, berusaha menyembunyikan tetesan air mata yang sudah tumpah. Siska meraih mikrofon yang tergeletak di meja, dan menatap Aisyah dengan senyum miring. "Maaf semuanya, ada sedikit insiden kecil," kata Siska, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Ini kakak iparku, Aisyah. Ia baru saja datang dari rumahnya yang butut. Sepertinya ia lupa bahwa pesta ini hanya untuk orang-orang kelas atas." Tawa riuh pecah di seluruh ruangan. Beberapa tamu menoleh ke arah Aisyah, menatapnya dari atas ke bawah, seolah-olah ia adalah barang pameran aneh. Aisyah merasakan dirinya bergetar. Hatinya seperti diremas, sakit tak terperikan. Ia merasa seluruh dunia menertawakannya. "Kamu terlalu hina untuk masuk ke sini, Aisyah." Siska berteriak lantang, melupakan etika dan kesopanan yang seharusnya ia miliki sebagai pengantin baru. Tawa semakin kencang. Ibu Siti tertawa lebar, menutupi mulutnya dengan tangannya, seolah-olah tingkah putrinya adalah sebuah lelucon yang sangat lucu. Aisyah mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab kini memancarkan api. Ia menatap Siska, lalu Ibu Siti, dan kemudian seluruh ruangan. Ia melihat wajah-wajah yang penuh dengan tawa mengejek dan pandangan merendahkan. "Siska, ibu kalian benar," bisik Aisyah, suaranya bergetar. "Aku memang terlalu hina untuk berada di sini. Dan aku tidak akan pernah melupakan penghinaan ini." Ia berbalik, tidak peduli dengan tatapan mata yang terus menelanjanginya. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat, hampir berlari. Ia meninggalkan tawa-tawa jahat yang memekakan telinga di belakangnya. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia tidak peduli lagi. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan yang ia pendam selama ini, akhirnya meledak di satu malam ini. Aisyah keluar dari gedung pernikahan dan menaiki mobilnya. Ia mengambil ponselnya, jarinya gemetar saat mencari nama Bima. Ia ingin menelepon suaminya, menanyakan mengapa ia tidak pernah melindunginya, menanyakan mengapa ia membiarkan keluarganya memperlakukannya seperti ini. Namun, ia mengurungkan niatnya. Buat apa? Bima selalu bersembunyi di balik kata-kata, bersabar, setiap kali keluarganya menyakitinya. Ia hanya akan mengatakan, "Maafkan mereka, sayang. Mereka tidak bermaksud begitu." Namun, Aisyah tahu, mereka bermaksud begitu. Mereka memang bermaksud menghinanya. Mereka memang ingin melihatnya hancur. Aisyah menyalakan mesin mobilnya. Ia mengemudi dengan cepat, tujuannya tidak jelas. Air mata terus mengalir. Namun sekarang air mata itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata amarah yang membara. Ia mengusap pipinya kasar. "Cukup, Aisyah," bisiknya pada dirinya sendiri. "Sudah cukup. Mereka sudah menginjak-injak harga dirimu. Mereka sudah memperlakukanmu seperti sampah. Kamu tidak pantas mendapatkan ini." Aisyah tahu, malam ini, ia harus membuat sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin, hidup mereka semua. Aisyah menginjak pedal gas dalam-dalam, membiarkan mobilnya membelah kegelapan malam dengan kecepatan yang tak biasa. Jalanan seolah-olah lenyap di bawah ban mobil, digantikan oleh kilatan lampu jalan yang buram, secepat air mata yang terus mengalir di pipinya. Namun, kali ini, air mata itu terasa berbeda. Bukan lagi air mata kesedihan yang tulus, melainkan cairan panas yang membakar, bercampur dengan garam dari luka yang menganga di dalam hatinya. Luka itu bukan hanya karena penghinaan Siska, bukan hanya karena tawa merendahkan para tamu,
tapi karena senyum penuh kepuasan yang ia lihat di wajah Ibu Siti. Senyum itu yang paling menyakitkan. Senyum itu seolah-olah mengatakan, akhirnya, kamu tahu tempatmu, Aisyah. Dan tempatmu bukan di sini. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, memecah kesunyian yang hanya diisi oleh deru mesin mobil. Nama, suamiku, Bima, menyala di layar. Jantung Aisyah berdebar, bukan karena rindu, melainkan karena gejolak emosi yang ingin ia tumpahkan. Ia ragu sejenak, namun akhirnya ia menepikan mobilnya, menepi di pinggir jalan yang sepi. Napasnya terengah-engah, tangannya gemetar saat mengangkat telepon. Halo, sayang, kamu di mana? Ibu bilang kamu pergi? Kenapa? Apa yang terjadi? Suara Bima terdengar panik dan khawatir. Namun Aisyah tahu itu bukan kekhawatiran yang murni. Itu adalah kekhawatiran seorang anak yang takut ibunya akan marah, bukan kekhawatiran seorang suami yang melihat istrinya terluka. Aku pulang, Bima, jawab Aisyah, suaranya serak. Ia berusaha mengendalikan emosinya, menahan gelombang amarah yang siap meledak. Pulang? Kenapa? Acara masih berlangsung, sayang. Ibu dan Siska mencarimu. Mereka khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan, kata Bima. Nada suaranya berubah menjadi nada membujuk. Aisyah tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat garing di telinganya sendiri. Khawatir? Bima, jangan bercanda. Tadi malam aku melihat wajah ibu dan Siska dengan sangat jelas. Mereka tidak khawatir. Mereka justru bahagia melihatku pergi. Di seberang telepon, Bima terdiam. Aisyah bisa mendengar napas Bima yang tertahan, sebuah jeda yang terasa sangat lama. Sayang, apa yang terjadi? Aku tahu Siska memang kadang suka bercanda, tapi dia tidak mungkin bermaksud jahat. Kata Bima mencoba menenangkan, sebuah kalimat yang sudah ribuan kali ia dengar. Aisyah memejamkan mata, kepalanya bersandar pada jendela mobil yang dingin. Matanya kembali basah. Kilasan peristiwa beberapa jam yang lalu kembali terbayang. Siska yang mengangkat mikrofon, tawa para tamu, dan wajah Ibu Siti yang tersenyum. Siska yang berteriak, kamu terlalu hina untuk masuk ke sini. Bercanda? Suara Aisyah meninggi. Bercanda? Apa menurutmu? Kamu terlalu hina untuk masuk ke sini? Itu sebuah candaan. Bima? Mereka tidak bercanda. Mereka sungguh-sungguh. Hening. Bima tidak menjawab. Aisyah bisa membayangkan wajah suaminya di seberang sana, wajah yang kini sedang berpikir keras, mencari alasan untuk membela keluarganya. Dan saat itulah, Aisyah menyadari, ini bukan lagi tentang baju yang ia pakai. Ini bukan lagi tentang pesta pernikahan. Ini tentang harga dirinya, tentang Bima yang tidak pernah ada untuknya. Flashback. Aisyah memejamkan mata, membiarkan ingatan-ingatan pahit itu membanjiri pikirannya. Ia ingat, saat Bima dan keluarganya datang ke rumahnya dulu. Bima adalah seorang pengusaha sukses. Jauh berbeda dari Aisyah yang hanyalah seorang desainer grafis lepas dengan penghasilan pas-pasan. Ibu Siti dan Siska selalu memandang rendah keluarga Aisyah. Suatu hari, Ibu Siti datang ke rumah orang tua Aisyah dan berkata, rumah kalian kecil sekali ya? Apakah Bima yakin ingin menikah dengan anak dari keluarga yang tidak terbiasa hidup mewah seperti ini? Aisyah menelan ludah, ia ingat ayahnya hanya tersenyum dan berkata, hidup mewah bukan jaminan kebahagiaan, Bu. Yang penting, anak kami bisa bahagia bersama Bima. Aisyah ingat, bagaimana Siska dulu selalu memamerkan tas-tas mahalnya di depan Aisyah. Ini tas terbaru, mereknya Hermes. Harganya lebih mahal dari gaji setahunmu, Kak, kata Siska sambil tertawa kecil. Aisyah hanya membalas dengan senyum. Bima yang melihat itu, hanya menepuk pundak Aisyah dan berkata, sudahlah, Siska memang begitu. Aisyah membuka matanya. Semua kenangan itu terasa seperti pisau-pisau kecil yang menusuk-nusuk hatinya. Bima selalu memintanya bersabar, bersikap dewasa. Namun, ia tidak pernah memintakan hal yang sama kepada ibu dan adiknya. Bima selalu membela mereka, seolah-olah ia adalah korban yang harus dipahami, sementara Aisyah hanyalah sebuah piring yang bisa dibanting. Kenapa kamu tidak membela aku, Bima? Suara Aisyah kini bergetar, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan. Kenapa setiap kali ibumu dan Siska merendahkan aku, kamu selalu menyuruhku untuk bersabar? Apa aku tidak pantas dibela? Sayang, jangan begini. Ibu hanya khawatir dengan citra keluarga kita, jawab Bima dengan suara pelan, hati-hati.
Citra, Bima, mereka sudah menginjak-injak harga diriku di depan semua orang. Mereka membuatku seperti pengemis di pesta pernikahanku sendiri. Apa itu yang kau sebut, Citra? Teriak Aisyah, air matanya kini mengalir deras, bukan lagi karena kesedihan, tapi karena amarah. Apa artinya pernikahan kita di mata keluargamu? Apa artinya aku di matamu? Bima terdiam lama. Aisyah bisa merasakan keheningan di seberang sana. Ia menunggu. Menunggu sebuah jawaban, sebuah kata maaf yang tulus. Menunggu sebuah pengakuan bahwa ia, Aisyah, lebih penting daripada citra keluarga Bima. Ibu dan Siska tidak bermaksud begitu. Mereka hanya ingin pestanya sempurna. Jawab Bima akhirnya. Sebuah jawaban yang tidak ia harapkan. Sebuah jawaban yang menghancurkan semua harapan kecil yang masih tersisa di hatinya. Aisyah mematikan sambungan telepon. Ia tidak ingin mendengar apapun lagi. Ia tidak butuh lagi kata-kata kosong dari suaminya. Ia tidak butuh alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia sudah lelah. Lelah dengan semua kebohongan, lelah dengan semua sandiwara, lelah dengan semua perlakuan buruk yang selalu ia hadapi sendirian. Aisyah menyalakan mesin mobilnya kembali, namun kali ini ia tidak melaju ke arah rumah mereka. Ia melaju ke arah lain. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka kontak Pak Rangga, pengacara keluarga yang selama ini mengurus banyak aset Bima. Tangannya tidak gemetar lagi. Tatapannya kini berubah menjadi tatapan kosong, namun penuh tekad. Selamat malam, Pak Rangga. Maaf mengganggu, ini Aisyah. Saya ingin meminta bantuan Bapak, kata Aisyah. Suaranya terdengar dingin dan datar. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Di dalam mobilnya, Aisyah tidak lagi menangis. Ia hanya menatap jalanan di depannya dengan tatapan kosong. Ia memikirkan putranya, Reno, yang selama ini juga sering menjadi korban perlakuan buruk Ibu Siti dan Siska. Mereka selalu membandingkan Reno dengan anak-anak lain, merendahkan prestasinya di sekolah, dan membuat Reno merasa tidak pantas. Bima hanya akan berkata, mereka hanya ingin yang terbaik untuk Reno, sayang. Namun, Aisyah tahu, itu bukan yang terbaik. Itu adalah kekejaman. Dan sekarang, kekejaman itu sudah menimpa dirinya sendiri. Ia menyadari, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus melawan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk harga dirinya. Untuk masa depan putranya, Reno. Dan untuk dirinya sendiri, agar ia tidak lagi menjadi tamu tak diundang, di dalam keluarganya sendiri. Laju mobil Aisyah menembus keramaian kota yang mulai meredup, namun pikiran Aisyah justru semakin terang. Kemarahan dan kesedihan yang membakar di bab 2 kini, telah berubah menjadi sebuah ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan danau yang tenang di atas badai yang dahsyat. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi berteriak. Yang ada hanyalah sebuah tekad bulat. Sebuah keputusan yang ia buat saat tangannya menekan tombol panggil di ponselnya, menghubungi Pak Rangga. Selamat malam, Pak Rangga. Suara Aisyah terdengar dingin dan terkontrol, jauh berbeda dari suaranya yang parau beberapa menit lalu. Ini Aisyah. Saya minta maaf mengganggu Bapak selarut ini, tapi ada hal penting yang tidak bisa menunggu. Di seberang sana, Pak Rangga, seorang pengacara tua yang bijaksana dan sahabat karib mendiang ayah Bima, terkejut mendengar suara Aisyah. Ia mengenal suara Aisyah yang biasanya lembut dan penuh kehangatan. Suara yang ia dengar sekarang adalah suara seorang wanita yang hancur, namun juga penuh dengan kekuatan yang baru ia temukan. Aisyah, ada apa? Apa Bima baik-baik saja? Tanya Pak Rangga, cemas. Bima baik-baik saja, Pak. Hanya saja, saya yang tidak, jawab Aisyah, lalu ia menarik napas dalam-dalam. Pak, saya membutuhkan bantuan Bapak. Saya ingin Bapak memproses gugatan cerai saya. Hening. Pak Rangga terdiam di ujung telepon. Ia tidak menyangka akan mendengar permintaan seperti ini. Aisyah, apa yang terjadi? Apa Bima melakukan sesuatu yang serius? Lebih dari itu, Pak. Tapi saya tidak bisa menjelaskannya sekarang, kata Aisyah, suaranya kembali bergetar. Saya akan segera ke kantor Bapak. Tolong tunggu saya. Ada hal lain yang harus saya sampaikan, hal yang menyangkut wasiat almarhum ayah Bima. Jawaban itu membuat Pak Rangga semakin terkejut. Wasiat ayah Bima? Ada apa sebenarnya? Ia teringat akan janji yang ia buat dengan sahabatnya, janji untuk menjaga sesuatu yang penting. Pak Rangga tahu, malam ini, sebuah rahasia besar akan terungkap.
Ia menyetujuinya. Baik, Aisyah. Saya akan menunggu. Hati-hati di jalan. Aisyah menutup telepon. Ia memutar setir mobilnya, tujuannya kini jelas. Bukan lagi rumah, bukan lagi pelarian. Tujuannya adalah sebuah perlawanan. Di dalam mobil, ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Rambutnya berantakan, riasan wajahnya luntur, dan matanya merah. Namun, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang penuh dengan kekuatan. Ia bukan lagi wanita yang lemah, yang selalu menuruti apa kata suaminya, yang selalu mengalah demi keluarga Bima. Sekarang, ia adalah seorang wanita yang siap bertempur. Di saat yang sama, di gedung pernikahan mewah, suasana yang tadinya penuh tawa kini dipenuhi oleh bisikan-bisikan aneh. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti api, dari meja ke meja, dari satu tamu ke tamu lainnya. Lihat, Bima dan Ibu Siti terlihat panik. Apa yang terjadi? Tadi kudengar Siska berteriak pada kakak iparnya. Kakak iparnya itu lari. Ya? Kenapa? Bima berdiri di sudut ruangan, tangannya memegang ponsel yang ia tempelkan ke telinganya. Sayang, angkat teleponnya tolong. Bisiknya, suaranya nyaris seperti jeritan. Ia mencoba menghubungi Aisyah berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Panggilan itu selalu masuk ke kotak suara. Ibu Siti, yang tadinya duduk dengan bangga, kini terlihat cemas. Ia mondar-mandir di dekat meja Bima, tangannya memegang dada, seolah-olah ia sedang sesak napas. Ia melihat sekeliling, semua orang tampaknya membicarakan mereka. Ia merasa malu. Bima, kenapa Aisyah tidak mengangkat teleponmu? Suruh dia kembali. Apa dia tidak tahu malu? Dia merusak pesta pernikahan adikmu. Desis Ibu Siti, suaranya terdengar frustrasi. Siska, yang tadinya berseri-seri, kini terlihat murung. Riasan wajahnya yang tebal tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Ia menatap Ibu Siti dan Bima dengan panik. Ini semua salahku, Bu. Kenapa aku harus bicara seperti itu? Kalau sampai wartawan tahu, reputasiku akan hancur. Bukan salahmu, Siska. Dia yang terlalu baperan. Ibu Siti mendengus. Dia seharusnya tidak pergi begitu saja. Dia harusnya tahu diri. Bima tidak peduli dengan ocehan ibu dan adiknya. Pikirannya hanya terfokus pada Aisyah. Ia tidak peduli dengan reputasi, yang ia pedulikan hanyalah Aisyah kembali. Bima tidak pernah mengira Aisyah akan benar-benar pergi. Selama ini, Aisyah selalu bersikap pasif. Ia selalu mengalah. Ia selalu bersabar. Bima pikir Aisyah akan menangis sebentar, lalu kembali. Coba telepon temannya, Dina. Mungkin dia tahu, usul Bima. Siska segera mengambil ponselnya, namun Dina tidak menjawab. Kepanikan di antara mereka semakin menjadi-jadi. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Mereka berdua, yang tadinya adalah ratu dan raja malam itu, kini terlihat seperti sepasang penjahat yang sedang melarikan diri. Suasana pesta yang tadinya hangat, kini berubah menjadi dingin dan tegang. Para tamu mulai berbisik, mata mereka menatap sinis ke arah keluarga pengantin wanita. Mereka menunjuk-nunjuk, dan bisikan itu semakin terdengar jelas, ternyata mereka seburuk itu. Bima, cari Aisyah. Ibu Siti berbisik panik. Cepat, bawa dia kembali ke sini sebelum pesta berakhir. Kita harus menjelaskan kepada semua orang bahwa itu hanya kesalahpahaman. Jika tidak, reputasi kita akan hancur. Tiba-tiba, seorang tamu datang menghampiri mereka. Pak Bima, tadi saya lihat Pak Rangga masuk ke sini, kata tamu itu. Mata Bima, Ibu Siti, dan Siska membesar. Pak Rangga, mengapa pengacara keluarga mereka datang ke sini? Ada apa, Pak Rangga? Bima bertanya, bingung. Mungkin dia datang untuk memberikan selamat. Namun, tamu itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, Pak. Tapi wajahnya terlihat sangat serius. Di saat yang sama, Pak Rangga berjalan lurus menuju panggung utama, tempat Siska dan suaminya duduk. Ia tidak tersenyum. Wajahnya yang tua terlihat tegang. Ia memegang sebuah map berwarna coklat, yang terlihat sangat penting. Ia naik ke atas panggung, tanpa meminta izin, dan mengambil mikrofon dari tangan MC. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Bima, Ibu Siti, dan Siska yang kini membeku di tempat.
Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, namun firasat buruk menyelimuti hati mereka. Mereka tahu, sebuah bencana akan segera terjadi. Pak Rangga membersihkan tenggorokannya. Suaranya terdengar lantang di seluruh ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta maaf mengganggu acara yang bahagia ini. Namun, ada sebuah informasi yang harus saya sampaikan saat ini juga, karena ini menyangkut wasiat terakhir almarhum Pak Rangga, ayah dari Bima. Siska dan Ibu Siti saling berpandangan, bingung dan khawatir. Bima, yang tadinya panik, kini merasa ketakutan. Ia berjalan cepat menuju panggung, berusaha menghentikan Pak Rangga. Namun, Pak Rangga tidak peduli. Ia terus berbicara. Wasiat ini akan mengubah segalanya, kata Pak Rangga. Suaranya penuh misteri. Dan saya yakin, kalian semua tidak akan menyangka. Di luar gedung, Aisyah yang baru saja menyelesaikan percakapannya dengan Pak Rangga, melihat dari kejauhan. Wajahnya kini tidak lagi sedih, tidak lagi marah. Hanya ada sebuah senyum tipis, sebuah senyum kemenangan, yang muncul di bibirnya. Ia tahu, sekarang, giliran mereka yang panik. Dan ia akan duduk manis, menyaksikan kehancuran yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mikrofon di tangan Pak Rangga memantulkan cahaya lampu panggung, menerangi wajahnya yang terlihat serius. Ruangan yang tadinya riuh kini mendadak hening. Semua mata, tanpa terkecuali, tertuju padanya. Siska dan suaminya, yang berada di pelaminan, saling berpandangan dengan tatapan bingung. Ibu Siti dan Bima yang berjalan mendekat dari bawah panggung, berhenti mendadak, terpaku di tempat mereka. Ada firasat yang tidak menyenangkan menyelimuti hati mereka. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, suara Pak Rangga menggelegar, memecah kesunyian. Saya minta maaf karena telah mengganggu acara bahagia ini. Namun, apa yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah wasiat. Wasiat dari almarhum Pak Rangga, ayah dari Bima. Mendengar nama sang ayah, Bima yang tadinya panik, kini merasa penasaran. Apa yang akan diungkapkan Pak Rangga? Sementara itu, Ibu Siti terlihat pucat. Ia menatap Pak Rangga dengan tatapan curiga. Ia tahu Pak Rangga adalah sahabat karib suaminya. Tapi apa hubungannya dengan wasiat sekarang? Ayah Bima, semasa hidupnya, adalah seorang pengamat yang ulung, lanjut Pak Rangga. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah Siska dan Ibu Siti. Beliau selalu mencari orang yang tulus. Orang yang hatinya tidak terbuat dari materi, tapi dari kebaikan. Dan bertahun-tahun yang lalu, saat Bima memperkenalkan Aisyah kepada keluarganya, ayah Bima menemukan ketulusan itu dalam diri Aisyah. Mata Ibu Siti dan Siska membesar. Mereka saling berpandangan, tidak mengerti apa maksud dari ucapan Pak Rangga. Ayah Bima sangat menyayangi Aisyah, kata Pak Rangga, suaranya kini terdengar lebih lembut, namun penuh dengan makna. Beliau melihat bagaimana Aisyah selalu berjuang untuk diterima. Bagaimana ia selalu bersabar menghadapi setiap cemoohan dan perlakuan tidak adil. Beliau tahu, keluarga Bima tidak pernah menganggap Aisyah sebagai bagian dari mereka. Dan karena itulah, beliau membuat sebuah wasiat, sebuah janji terakhir yang hanya diketahui oleh saya. Siska tertawa, tawa yang terdengar sangat gugup. Apa-apaan ini? Pak Rangga, jangan mengada-ada. Paman sudah lama meninggal. Jangan gunakan namanya untuk membuat lelucon di pestaku. Pak Rangga tidak menanggapi Siska. Ia terus berbicara. Beberapa bulan sebelum meninggal, ayah Bima memanggil saya. Beliau menunjukkan saya sebuah dokumen, dan meminta saya untuk menjaga dokumen itu sampai waktu yang tepat. Ayah Bima ingin memastikan bahwa seluruh aset dan kekayaannya akan jatuh ke tangan orang yang tepat, bukan ke tangan orang yang hanya peduli pada materi. Ibu Siti melangkah maju, wajahnya memerah. Cukup, Pak Rangga. Ini tidak lucu. Apa yang kamu coba lakukan? Mencemarkan nama baik suamiku? Pak Rangga menatap Ibu Siti. Di matanya, ada sedikit rasa iba, namun juga sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Maaf, Bu Siti. Saya tidak berbohong. Dan wasiat itu, wasiat terakhir dari ayah Bima, menyebutkan bahwa ia membuka map coklat yang ia bawa, dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi. Seluruh ruangan menahan napas. Bahwa semua aset atas nama beliau, termasuk perusahaan, mobil, dan rumah ini, akan diserahkan kepada satu-satunya orang yang paling berhak, yaitu Aisyah. Suara Pak Rangga menggema di seluruh ruangan.
Sejenak, tidak ada suara lain yang terdengar selain detak jantung yang memburu. Para tamu, yang tadinya berbisik, kini benar-benar terdiam. Mata mereka membesar, menatap Ibu Siti, Siska, dan Bima yang kini mematung di tempat mereka. Apa? Ibu Siti berteriak, suaranya pecah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ini tidak mungkin. Rumah ini atas namaku. Aku yang mengurusnya. Maaf, Bu Siti, kata Pak Rangga, lalu ia mengeluarkan sebuah sertifikat tanah yang sah. Sertifikat ini, yang sah secara hukum, sudah dialihkan kepemilikannya kepada Aisyah beberapa hari yang lalu. Siska dan Ibu Siti menatap sertifikat itu, mata mereka membelalak tidak percaya. Siska melangkah turun dari pelaminan, berteriak histeris, "Ini bohong. Kalian bersekongkol. Ini semua rekayasa. Kak Aisyah tidak mungkin punya uang sebanyak itu." "Betul, Siska. Aisyah tidak punya uang sebanyak itu," kata Pak Rangga dengan suara tenang. "Tapi, ayah Bima yang memilikinya. Beliau menggunakan asetnya, uangnya, untuk membeli rumah ini dan memberikannya kepada Aisyah. Beliau tidak ingin warisannya jatuh kepada orang yang tidak tahu cara menghargai orang lain." Air mata Ibu Siti mengalir, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekalahan. Ia menatap Bima, yang terlihat syok. "Bima, bilang pada mereka kalau ini bohong." Bima, yang terdiam sejak tadi, akhirnya bergerak. Ia menatap Pak Rangga, wajahnya pucat pasi. "Pak Rangga, apa ini benar? Rumah ini milik Aisyah?" "Benar, Bima. Semuanya sudah diurus. Ayahmu telah menunjuk Aisyah sebagai ahli waris tunggal untuk aset ini," jawab Pak Rangga dengan suara tegas. Tawa yang mengejek dari para tamu kini berubah menjadi bisikan-bisikan yang penuh simpati untuk Aisyah dan bisikan yang penuh ejekan untuk keluarga Bima. Jadi, selama ini mereka tinggal di rumah milik menantu yang mereka hina. Betapa malunya mereka. Benar-benar karma. Di tengah kekacauan itu, pintu utama gedung pernikahan terbuka. Semua mata menoleh ke arah sana. Aisyah berdiri di ambang pintu, dengan gaun yang sama, dengan wajah yang sama, namun dengan tatapan yang berbeda. Ia tidak lagi terlihat lemah atau malu. Ia berdiri tegak, dengan tatapan yang penuh kekuatan, seperti seorang ratu yang kembali ke istananya. Ia berjalan perlahan, melewati para tamu yang menatapnya dengan rasa kagum dan hormat. Langkah kakinya terdengar jelas di tengah kesunyian. Ia berjalan menuju panggung, menatap satu persatu wajah orang-orang yang telah menghinanya. Siska, Ibu Siti, dan Bima, kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan penuh ketakutan. Aisyah naik ke panggung, berdiri di samping Pak Rangga. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap mereka dengan senyum tipis. Senyum yang mengandung 1000 makna. "Aisyah." Bima mencoba melangkah maju. "Sayang, ini semua salah paham." Aisyah hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Tatapan itu menusuk Bima, membuatnya merasa sangat bodoh dan sangat kecil. Ia melihat Siska menangis histeris, dan Ibu Siti yang terduduk lemas di kursi tamu. Ia melihat kehancuran di mata mereka. Dan ia tahu, ini hanyalah awal dari segalanya. Lampu sorot panggung menerangi wajah-wajah yang kini pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Aisyah berdiri tegak di samping Pak Rangga, di atas panggung yang tadinya hanya menjadi saksi bisu kebahagiaan Siska. Kini, panggung itu menjadi saksi bisu kehancuran. Siska yang tadinya berseri-seri, kini menangis histeris. Wajahnya yang tebal dengan riasan luntur, terlihat sangat menyedihkan. Ibu Siti, yang tadinya duduk dengan angkuh, kini terhuyung-huyung, nyaris terjatuh. Bima, suaminya, menatap Aisyah dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan yang tak terbantahkan. Bisikan di antara para tamu semakin nyaring. Bukan lagi bisikan, tapi seperti raungan gajah. Jadi, rumah mewah itu milik Aisyah. Menantu yang mereka hina, ternyata pemiliknya. Kena karma instan mereka. Aisyah mengambil mikrofon dari tangan Pak Rangga. Genggamannya erat, bukan karena gugup, tapi karena ia merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Ia menatap Bima, mata mereka bertemu. Kilasan masa lalu melintas di benaknya. Saat Bima dengan romantisnya melamarnya, saat ia berjanji akan menjaganya, dan saat ia berjanji akan selalu berada di sisinya. Namun, semua janji itu kini terasa hampa.
Saya tahu, kalian semua terkejut. Suara Aisyah terdengar lantang, bergema di seluruh ruangan. Kalian terkejut karena keluarga Bima telah menyembunyikan sebuah rahasia. Sebuah kebohongan besar. Siska menghentikan tangisnya, menatap Aisyah dengan penuh amarah. Aisyah, jangan mengada-ada. Kau sudah merebut rumahku, jangan sekarang merusak reputasi kami. Aisyah tertawa getir. Merusak reputasi? Siska, kau dan ibumu yang sudah merusak reputasiku. Dan sekarang, aku hanya akan mengungkapkan kebenaran. Ia menatap Bima, tatapannya menusuk ke dalam hati suaminya. Kalian pikir, Bima tidak tahu soal ini? Pertanyaan itu membuat semua orang terkejut, termasuk Pak Rangga. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Aisyah. Bima memejamkan matanya, seolah-olah ia ingin lenyap dari sana. Ibu Siti dan Siska saling berpandangan, bingung. Kalian pikir, Bima tidak tahu bahwa rumah ini milikku? Kalian pikir, Bima tidak tahu tentang wasiat almarhum ayahnya? Tanya Aisyah, suaranya kini bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia menahan emosi yang membuncah. Kalian pikir Bima adalah korban di sini? Aisyah menatap Bima, matanya berkaca-kaca. Bima, katakan pada mereka. Katakan bahwa kamu tahu. Katakan bahwa kamu yang memintaku untuk bersabar. Karena kamu takut ibu dan Siska marah kalau kamu membela aku. Katakan bahwa kamu pura-pura bekerja di luar kota, karena kamu tidak berani menghadapi ibu dan Siska jika mereka tahu tentang wasiat ini. Di seberang sana, Bima menunduk, tidak berani menatap mata Aisyah. Wajahnya yang tadinya pucat, kini memerah, bukan karena malu, tapi karena marah dan terhina. Ibu Siti, yang mendengar itu, berjalan maju. Ini bohong. Bima tidak akan melakukan itu. Bima adalah anak yang berbakti. Berbakti? Suara Aisyah meninggi. Berbakti kepada siapa? Kepada kalian? Atau kepada dirinya sendiri? Aisyah berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu, ibu. Dia tahu sejak awal. Almarhum ayahnya memberitahunya sebelum dia memberitahu Pak Rangga. Almarhum ayahnya ingin Bima bisa menghargai ketulusan dan kebaikan, bukan keserakahan. Dan karena itu, ia ingin warisan yang paling berharga ini jatuh ke tanganku, agar Bima, anak kandungnya, bisa melihat bagaimana kami diperlakukan. Tapi Bima memilih untuk diam, memilih untuk bersembunyi di balik kata-kata, sabar, dan membiarkan aku dihinakan oleh kalian. Ibu Siti, Siska, dan Bima kini terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Keheningan itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan yang membuat para tamu berbisik semakin kencang. Mereka kini tidak hanya mengasihani Aisyah, tapi juga merasa jijik dengan Bima dan keluarganya. Kalian tahu, mengapa Siska sangat membenciku? Tanya Aisyah, suaranya kini kembali tenang. Siska tidak hanya membenciku karena aku menantu yang sederhana. Ia membenciku karena ia takut. Ia takut tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibu. Karena ternyata, semua uang yang diberikan ibu kepada Siska adalah uang yang dihasilkan dari perusahaan almarhum ayahnya. Dan itu juga akan menjadi milikku. Siska terkejut, matanya membesar. Kau, bagaimana kau tahu? Aisyah tersenyum sinis. Aku tahu, Siska. Aku tahu semuanya. Aku tahu kau diam-diam sudah menghabiskan sebagian besar uang pernikahanmu, dan kau membutuhkan uang baru dari ibumu untuk menutupi hutang-hutangmu. Aku tahu kau tidak hanya ingin menghina aku. Kau juga ingin memastikan bahwa aku tidak akan mengambil warisan yang menurutmu seharusnya menjadi milikmu. Kau dan ibumu sangat kejam, tapi kalian berdua terlalu bodoh. Mendengar pengakuan Siska, Ibu Siti terhuyung-huyung. Ia tidak percaya bahwa putrinya sendiri telah berbohong padanya. Bima menatap ibunya dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak tahu bahwa adiknya sendiri telah menghabiskan sebagian besar uang yang ia kirimkan. Aisyah melihat Bima, yang terlihat hancur. Aku tidak pernah mengharapkan rumah ini. Bima, kata Aisyah, suaranya kini kembali melembut. Aku hanya mengharapkan kamu. Aku hanya ingin kamu membela aku, berdiri di sisiku. Aku pikir kamu adalah orang yang baik, yang mencintaiku dengan tulus, bukan karena harta. Tapi aku salah. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ia merasakan air matanya menetes. Bukan lagi air mata kesedihan atau kemarahan, tapi air mata kekecewaan. Ia melihat Bima mencoba melangkah maju. Aisyah, tolong,
ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan? Aisyah mengangkat tangannya, menghentikan Bima. Tidak perlu, Bima. Aku sudah cukup mendengarkan kebohonganmu. Ia berbalik menghadap Pak Rangga. Pak Rangga, tolong proses semuanya. Saya tidak ingin mereka berada di sini 1 menit lebih lama lagi. Pak Rangga mengangguk. Ia tahu, permintaan Aisyah adalah sebuah perintah. Ia mengambil mikrofon dari tangan Aisyah dan mengumumkan kepada semua orang. Hadirin sekalian, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun, atas perintah Nyonya Aisyah, acara ini harus dihentikan. Semua tamu, harap tinggalkan tempat ini. Para tamu terdiam sejenak, lalu mereka mulai bergerak, meninggalkan ruangan. Namun, sebelum mereka pergi, mereka menatap Bima, Ibu Siti, dan Siska dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan. Bima, Ibu Siti, dan Siska kini berdiri sendirian di tengah ruangan yang kosong, seolah-olah mereka adalah patung-patung yang ditinggalkan di tengah reruntuhan. Lampu-lampu kristal yang tadinya memancarkan cahaya kebahagiaan, kini terasa begitu dingin, seolah-olah mereka menyaksikan sebuah kehancuran yang tak terhindarkan. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan bisikan, kini menjadi begitu hening, hanya menyisakan 3 sosok yang berdiri terpaku di tengahnya. Bima, Ibu Siti, dan Siska. Mereka terlihat seperti patung lilin yang baru saja dilelehkan oleh api, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Aroma bunga mawar dan makanan mewah yang tadinya memenuhi udara kini terasa hambar, digantikan oleh aroma kekalahan. Ibu Siti, yang tadinya angkuh, kini terduduk di sebuah kursi, tangannya memegangi dada, napasnya terengah-engah. Siska terduduk di lantai, gaunnya yang mewah kini terlihat kotor dan kusut. Rambutnya berantakan, dan riasan wajahnya luntur. Ia tidak lagi menangis, hanya menatap kosong ke depan, seolah-olah jiwanya telah pergi. Sementara itu, Bima, yang tadinya sangat percaya diri, kini berdiri mematung. Ia menatap Aisyah yang masih berdiri di panggung, di samping Pak Rangga, yang terlihat begitu tenang. Ini tidak mungkin, bisik Ibu Siti, suaranya parau. Aisyah, kamu berbohong, kan? Ini hanya sandiwara, kan? Aisyah tidak menjawab. Ia hanya melangkah turun dari panggung, berjalan perlahan menuju mereka. Setiap langkahnya terdengar jelas di ruangan yang hening itu, seperti langkah seorang algojo yang siap menjalankan tugasnya. Bima mencoba melangkah maju, namun kakinya terasa begitu berat. Ia merasa seperti ada beban ribuan kilogram yang menahan tubuhnya. Aku bisa jelaskan, sayang, kata Bima, suaranya gemetar. Aku tidak bermaksud. Tidak perlu, Bima, potong Aisyah, suaranya dingin dan datar. Aku sudah cukup mendengarkan kebohonganmu. Ia berhenti di depan mereka. Tatapannya menusuk ke dalam mata Ibu Siti. Ibu Siti, selama ini, Ibu selalu menertawakan aku, menghina aku. Ibu selalu berkata aku tidak pantas untuk Bima, tidak pantas untuk keluarga ini. Tapi sekarang, siapa yang pantas? Aku? Atau kalian, yang sudah menyembunyikan kebenaran ini dari almarhum ayah Bima? Ibu Siti mencoba membalas, tapi tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Wajahnya yang tua terlihat begitu putus asa. Kalian pikir, aku tidak punya bukti, kata Aisyah, lalu ia menatap Pak Rangga. Pak Rangga, tolong berikan mereka dokumen-dokumen itu. Pak Rangga melangkah maju, tangannya memegang sebuah map berisi dokumen-dokumen penting. Ini adalah sertifikat rumah yang sah, atas nama Nyonya Aisyah, kata Pak Rangga, lalu ia menyerahkan sertifikat itu kepada Bima. Dan ini adalah surat wasiat almarhum ayahmu, yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh beliau, disaksikan oleh saya. Bima mengambil dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca isinya, matanya melebar. Di sana tertulis dengan jelas, rumah ini, dan semua aset yang saya miliki, akan saya wariskan kepada Aisyah. Saya percaya, hanya Aisyah yang berhak mendapatkannya. Karena ia memiliki hati yang tulus, yang tidak dimiliki oleh anak dan istri saya. Membaca kalimat itu, Bima terhuyung-huyung, nyaris terjatuh. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh tuduhan. Ibu, ini apa? Ibu Siti menunduk, air matanya menetes. Bima, ayahmu, ia memang sedikit aneh di akhir-akhir hidupnya. Tidak, Ibu, potong Pak Rangga. Ayah Bima tidak aneh.
Beliau hanya ingin memastikan warisannya jatuh ke tangan yang benar. Beliau tahu, Bu Siti dan Siska hanya menginginkan uangnya, bukan kasih sayangnya. Dan beliau juga tahu bahwa Bima, anaknya sendiri, terlalu lemah untuk melawan Ibu Siti dan Siska. Kata-kata Pak Rangga terasa seperti tamparan keras di wajah Bima. Ia menunduk, wajahnya memerah. Ia merasa sangat bodoh dan sangat malu. Masih ada lagi, kata Aisyah, suaranya kini kembali dingin. Bima, kau tahu, aku tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Aisyah mengeluarkan sebuah ponsel, lalu menekan tombol play. Suara Bima terdengar dari speaker, berbisik kepada seseorang di ujung telepon yang lain. Ibu, aku tidak bisa datang. Aku takut Aisyah akan tahu kalau rumah itu bukan milik kita. Siska, jangan berlebihan. Sabar saja. Kalau Aisyah sampai tahu, kita bisa kehilangan semuanya. Suara itu adalah suara Bima yang sedang berbicara kepada Ibu Siti dan Siska. Aisyah telah merekamnya. Air mata Bima mengalir, bukan karena sedih, tapi karena marah dan terhina. Ia menatap Aisyah dengan tatapan penuh tuduhan. Kau merekamnya? Kau memata-mataiku? Tidak, Bima, jawab Aisyah dengan tenang. Aku tidak memata-matamu. Aku hanya ingin merekam semua kebohonganmu, agar aku punya bukti. Aku lelah dengan semua sandiwara ini. Aku lelah dengan perlakuanmu yang seolah-olah aku ini adalah istri cadangan yang bisa kalian buang kapan saja. Bima, Ibu Siti, dan Siska tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu, mereka sudah kalah. Bukti-bukti itu terlalu kuat. Kehancuran mereka sudah di depan mata. Ibu Siti, Siska, kata Aisyah, suaranya kini terdengar begitu dingin, tak ada lagi jejak-jejak kehangatan di dalamnya. Sekarang, kalian bisa keluar dari rumah ini. Saya akan meminta Pak Rangga untuk mengurus surat penggusuran. Saya akan meminta dia untuk memblokir semua rekening kalian, termasuk rekening Bima. Ibu Siti dan Siska terkejut. Aisyah, jangan. Kami minta maaf. Kami janji akan berubah, teriak Siska, menangis tersedu-sedu. Ibu Siti mencoba merangkul kaki Aisyah, memohon. Aisyah, tolong, kami tidak punya apa-apa lagi. Aisyah hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Kalian tidak punya apa-apa lagi? Aku juga tidak punya apa-apa lagi, Ibu. Aku tidak punya harga diri, aku tidak punya kehormatan. Kalian sudah mengambil semuanya dariku. Aisyah berbalik, berjalan kembali ke panggung, di samping Pak Rangga. Ia menatap Bima, mata mereka bertemu. Bima terlihat hancur, matanya berkaca-kaca. Aisyah, sayang, tolong beri aku kesempatan kedua. Aisyah menggelengkan kepalanya. Maaf, Bima. Kesempatan kedua hanya untuk orang-orang yang pantas. Kalian tidak pantas. Ia menatap Pak Rangga. Pak Rangga, tolong urus semuanya. Mulai sekarang, saya akan tinggal di sini. Dan saya tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Pak Rangga mengangguk. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia melihat Aisyah yang kini terlihat begitu kuat, begitu berbeda dari wanita yang ia kenal. Aisyah kini adalah seorang ratu, seorang pemenang. Dan Bima, Ibu Siti, dan Siska, mereka hanyalah pecundang yang ditinggalkan. Mereka berdiri di tengah ruangan yang kosong, menatap ke arah pintu, seolah-olah pintu itu adalah pintu ke neraka. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan mewah mereka. Mereka tahu, mereka sudah kehilangan segalanya. Ruangan resepsi yang megah kini terasa seperti sebuah penjara dingin, dengan lampu-lampu kristal yang memudar dan kursi-kursi kosong yang berjejeran. Ibu Siti, Siska, dan Bima ditinggalkan sendirian di sana. Keheningan yang mencekam kini memekakan telinga, digantikan oleh suara tangisan putus asa Siska dan napas Bima yang terengah-engah. Kemarahan di wajah Ibu Siti kini telah berubah menjadi sebuah ketakutan yang mendalam. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Semua kebohongan dan rahasia mereka kini telah terbongkar di depan mata semua orang. Ini semua salahmu, Siska, teriak Ibu Siti, suaranya parau, menuding putrinya yang terduduk di lantai. Jika kau tidak menghina Aisyah, semua ini tidak akan terjadi. Siska mengangkat kepalanya, air matanya mengalir deras. Salahku? Ibu yang dari awal memintaku untuk tidak menerima Aisyah. Ibu yang bilang kalau Aisyah tidak pantas jadi menantu ibu. Mereka berdua mulai berteriak, saling menyalahkan.
Bima, yang tadinya terdiam, kini berteriak frustrasi. Cukup. Berhenti menyalahkan satu sama lain, teriak Bima. Kita sudah kehilangan segalanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Tepat saat itu, ponsel Bima berdering. Matanya membesar melihat nama yang tertera di layar. Dina, teman baik Aisyah, yang juga seorang akuntan forensik. Bima mengangkat telepon, suaranya gemetar. Dina, ada apa? Tanya Bima. Di seberang sana, suara Dina terdengar dingin. Bima, saya hanya ingin memberitahu. Aisyah sudah memblokir semua rekening bank Ibu Siti dan Siska. Dan ia juga sudah menemukan bukti bahwa Ibu Siti dan Siska telah menggunakan uang perusahaan untuk membayar utang-utang mereka yang sangat banyak, dan utang itu sudah jatuh tempo. Aisyah juga sudah tahu bahwa kalian, Bima, Ibu Siti, dan Siska, telah mengajukan pinjaman dengan menggunakan aset-aset yang sebenarnya milik Aisyah. Kalian sudah mengkhianati wasiat almarhum ayah Bima. Bima terhuyung-huyung, ia nyaris terjatuh. Ia merasa kepalanya berputar, dunianya runtuh. Tidak mungkin. Dina, kau berbohong. Aku tidak berbohong, Bima, jawab Dina dengan suara datar. Semua buktinya sudah jelas. Aku, Aisyah, dan Pak Rangga sudah mempersiapkannya dengan sangat baik. Mulai sekarang, hidup kalian tidak akan sama lagi. Kalian akan kehilangan segalanya, bahkan nama baik kalian. Dina menutup telepon. Bima terduduk lemas di lantai, matanya kosong. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Ibu Siti dan Siska yang kini menatapnya dengan penuh harap, seolah-olah ia adalah satu-satunya harapan mereka. Namun, Bima tidak punya apa-apa lagi. Flashback. Bima memejamkan matanya, membiarkan ingatan-ingatan pahit itu kembali membanjiri pikirannya. Ia ingat, 2 tahun yang lalu, Ibu Siti dan Siska datang kepadanya. Bima, Ibu dan Siska butuh uang. Kami punya utang banyak di bank. Ibu dan Siska tidak bisa bekerja, karena pekerjaan kami hanya mengurus rumah dan butik kecil Siska. Bima yang tadinya menolak, akhirnya luluh juga. Ia memberikan uangnya. Namun, uang itu tidak pernah cukup. Siska selalu datang kepadanya, meminta uang untuk hutang yang ia buat di butiknya. Bima, yang tidak ingin ibunya dan adiknya sedih, selalu memberikan uangnya. Bima tahu, ia sudah melakukan kesalahan. Ia tahu, ia sudah mengkhianati Aisyah. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ibu Siti selalu mengancamnya. Jika kau tidak memberikan uang itu, Bima, ibu akan sakit, dan kau tidak akan pernah bisa mendapatkan maaf dari ibu. Bima membuka matanya. Ia melihat wajah Ibu Siti dan Siska yang kini menangis terseduh-seduh. Ia tahu, mereka tidak menangis karena menyesal. Mereka menangis karena takut. Takut kehilangan segalanya. Sementara itu, di sebuah kafe di pinggir kota, Aisyah duduk berdua dengan Pak Rangga. Di hadapannya, tergeletak sebuah laptop yang memaparkan semua data keuangan keluarga Bima. Aisyah menatap layar itu dengan tatapan kosong, namun penuh dengan amarah. Pak Rangga, apakah semua ini benar? Tanya Aisyah, suaranya bergetar. Utang mereka sangat banyak. Dan mereka menggunakan nama Bima untuk meminjam uang. Benar, Aisyah, jawab Pak Rangga. Ibu Siti dan Siska sudah lama melakukan ini. Mereka mengambil uang dari perusahaan Bima, dan saat tidak ada lagi uang, mereka mengambil pinjaman dengan menggunakan aset Bima sebagai jaminan. Tapi, mengapa Bima tidak pernah tahu? Tanya Aisyah. Bima tahu, Aisyah, jawab Pak Rangga, lalu ia mengeluarkan sebuah dokumen. Ini adalah dokumen yang ditandatangani oleh Bima. Dia tahu bahwa ibunya dan adiknya telah menggunakan nama dan asetnya. Tapi dia diam saja. Dia terlalu takut untuk melawan mereka. Aisyah merasakan dadanya berdenyut sakit. Bima tidak hanya mengkhianati wasiat ayahnya, tapi ia juga mengkhianati kepercayaan Aisyah. Ia rela melihat Aisyah dihinakan, asalkan ia tidak harus menghadapi kemarahan ibu dan adiknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Rangga? Tanya Aisyah. Kita sudah melakukannya, Aisyah, jawab Pak Rangga. Kita sudah memblokir semua rekening mereka. Kita sudah mengurus surat penggusuran. Dan yang terpenting, kita sudah meminta bank untuk segera menagih hutang-hutang mereka. Utang-utang itu tidak akan pernah bisa mereka bayar. Mereka akan jatuh miskin, dan mereka akan kehilangan segalanya. Aisyah menunduk, air matanya menetes. Ia tidak menangis karena sedih,
ia menangis karena lega. Akhirnya, semua sandiwara ini akan berakhir. Ia akan bebas. Ia akan bisa memulai hidup baru, tanpa ada lagi yang akan menginjak-injak harga dirinya. Pak Rangga, saya ingin mengadakan pertemuan dengan mereka, kata Aisyah, suaranya kini terdengar begitu dingin. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya ingin mereka tahu bahwa saya sudah menang. Pak Rangga mengangguk. Ia tahu, Aisyah sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia tahu, Aisyah ingin membalas dendam. Namun, ia tidak menyalahkan Aisyah. Ia tahu, Aisyah pantas mendapatkan ini. Malam telah larut, namun lampu-lampu di dalam rumah mewah itu masih menyala terang. Bukan lagi pancaran cahaya yang hangat, melainkan cahaya yang menusuk, seolah-olah memperjelas setiap sudut kehancuran di dalam rumah itu. Di ruang tamu, Bima, Ibu Siti, dan Siska duduk di sofa, diam 1000 bahasa. Mereka telah kembali dari pesta, namun aura kegembiraan di wajah mereka telah lenyap, digantikan oleh kegelisahan yang mematikan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bisik Siska, suaranya parau. Aisyah, dia benar-benar mengusir kita. Ibu Siti tidak menjawab. Matanya kosong, menatap ke depan. Pikirannya melayang, mengingat semua janji dan wasiat palsu yang ia ceritakan kepada Bima. Ia pikir, ia sudah memenangkan segalanya. Ia pikir, ia sudah mendapatkan kekayaan yang ia inginkan. Tapi sekarang, ia tidak punya apa-apa lagi. Bima, telepon Aisyah lagi, bisik Ibu Siti. Minta dia untuk membatalkan semuanya. Bilang padanya, kita akan berubah. Kita akan minta maaf. Bima menggelengkan kepalanya. Ibu, Aisyah tidak akan mau mendengarkan. Dia sudah tahu semuanya. Dia tahu kita sudah memanipulasi dia. Dia tahu aku pengecut. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. 3 pasang mata itu membesar. Siapa yang datang selarut ini? Bima berjalan perlahan menuju pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia membuka pintu. Di luar, berdiri Aisyah, dengan Pak Rangga di sampingnya. Wajah Aisyah tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, tatapan matanya yang dingin sudah cukup membuat Bima bergidik. Aisyah, sayang, kata Bima, suaranya gemetar. Aku bukan sayang MU, Bima, potong Aisyah. Aku datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Aku datang untuk memastikan kalian keluar dari rumahku. Kata-kata rumahku terasa seperti hantaman keras di wajah Bima, Ibu Siti, dan Siska. Ibu Siti, yang tadinya duduk, kini melompat, berjalan ke arah pintu. Aisyah, jangan berlebihan. Kami adalah keluargamu. Kamu tidak bisa mengusir kami. Aku bisa, Ibu, jawab Aisyah dengan tenang. Rumah ini milikku. Hakku untuk mengusir siapapun yang tidak aku inginkan di sini. Aisyah melangkah masuk, diikuti Pak Rangga. Ia melihat sekeliling. Rumah yang tadinya terasa seperti rumahnya, kini terasa begitu asing. Penuh dengan barang-barang mewah milik Ibu Siti dan Siska yang mereka beli dengan uang perusahaan, uang yang sebenarnya milik Aisyah. Aisyah melihat sebuah lukisan besar di dinding, sebuah lukisan yang dibeli Siska seharga puluhan juta. Ia melihat sebuah vas antik, yang dibeli Ibu Siti dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar utang. Ia melihat sofa bludru mewah, yang tadinya terasa nyaman, kini terasa seperti tempat duduk neraka. Kalian punya 1 jam, kata Aisyah, suaranya tegas. Setelah 1 jam, aku akan meminta Pak Rangga untuk memanggil polisi. Dan kalian akan diusir dari sini. Siska terisak. Ia tidak percaya bahwa ini semua benar. Ia berdiri, berjalan ke arah Aisyah, dan merangkul kakinya. Kak, tolong jangan lakukan ini. Aku minta maaf, aku janji akan berubah. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menatap Siska dengan tatapan kosong. Kau sudah berjanji, Siska. Tapi kau tidak pernah menepatinya. Kau sudah membuatku malu di depan semua orang. Kau sudah mencuri uangku. Dan sekarang, kau hanya bisa memohon? Itu tidak akan mengubah apa-apa. Ibu Siti, yang melihat putrinya diperlakukan seperti itu, marah. Aisyah, kamu keterlaluan. Kamu menantu yang tidak tahu diri. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan semua ini dengan mudah? Aisyah tersenyum sinis. Mudah? Ibu pikir mudah mendapatkan semua ini?
Tidak, Ibu. Aku mendapatkannya dengan cara yang sangat sulit. Dengan harga diri yang diinjak-injak, dengan air mata yang mengalir. Dan sekarang, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Aisyah menatap Pak Rangga. Pak Rangga, tolong ambil semua barang-barang yang ada di rumah ini. Lukisan itu, vas itu, sofa ini, semuanya. Saya ingin mereka keluar dari sini, tanpa membawa apa-apa. Biar mereka tahu, rasanya kehilangan segalanya. Mendengar permintaan itu, Bima, Ibu Siti, dan Siska terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Aisyah akan setega ini. Ibu Siti jatuh terduduk. Tangannya memegangi dadanya, napasnya terengah-engah. Siska menangis histeris. Bima, yang tadinya berdiri tegak, kini berlutut di depan Aisyah. Aisyah, tolong jangan lakukan ini, bisik Bima, suaranya penuh dengan penyesalan. Aku tahu aku salah, aku pengecut, tapi tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah, aku janji. Aisyah menatap Bima. Air matanya menetes. Bukan lagi air mata kesedihan atau kemarahan, tapi air mata kekecewaan. Ia melihat wajah Bima, wajah yang sangat ia cintai, kini dipenuhi rasa takut dan putus asa. Bima, aku sudah memberikanmu kesempatan. Tapi kamu tidak pernah mengambilnya, kata Aisyah, suaranya bergetar. Aku sudah memintamu untuk membela aku, tapi kamu tidak pernah melakukannya. Dan sekarang, kamu baru datang kepadaku, saat kamu sudah kehilangan segalanya. Aku sudah lelah dengan sandiwara ini. Aku sudah lelah dengan kebohonganmu. Aku sudah lelah dengan semuanya. Aisyah berbalik, berjalan menuju pintu. Pak Rangga, saya tunggu di luar. Berikan saya kunci mobil mereka juga. Saya tidak ingin mereka pergi dengan mobil mewah yang mereka dapatkan dari uang saya. Di dalam rumah, Ibu Siti, Siska, dan Bima kini terduduk di lantai, menangis histeris. Mereka tahu, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka sudah kehilangan segalanya. Mereka sudah kehilangan rumah, uang, bahkan harga diri. Mereka tahu, malam ini, hidup mereka akan berubah selamanya. Dinginnya lantai terasa menusuk tulang, jauh berbeda dengan kehangatan karpet bludru di rumah mewah yang dulu mereka sebut istana. Ruang kontrakan kecil itu terasa pengap, hanya diisi oleh suara napas Bima yang terengah-engah dan isak tangis Siska yang tak henti-hentinya. Ibu Siti terduduk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi, matanya memandang kosong keluar jendela, seolah-olah ia sedang menunggu sebuah keajaiban yang tak akan pernah datang. Kehidupan mereka, yang tadinya dipenuhi dengan kemewahan dan kemudahan, kini telah berubah menjadi sebuah neraka. Mereka yang tadinya bisa membeli apapun yang mereka inginkan, kini harus berjuang hanya untuk makan. Makanan mewah digantikan oleh nasi dan lauk seadanya. Pakaian desainer digantikan oleh pakaian murah yang mereka beli di pasar. Mobil mewah mereka sudah ditarik, dan mereka harus menggunakan transportasi umum yang penuh sesak. Siska, yang tadinya adalah seorang sosialita, kini bekerja di sebuah warung makan kecil, mencuci piring dan membersihkan meja. Ia yang tadinya suka berpesta, kini harus bekerja dari pagi hingga malam. Ia merasa malu. Ia tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temannya. Setiap kali ia melihat teman-temannya di jalan, ia selalu menundukkan kepalanya, pura-pura tidak melihat. Ini tidak adil, bisik Siska, suaranya parau. Kenapa ini semua terjadi padaku? Ibu Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap putrinya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Ia merasa sangat bersalah. Ia tahu, semua ini terjadi karena keserakahannya. Ia yang tadinya selalu mengajarkan Siska untuk membenci Aisyah, kini merasa bahwa ia telah membuang permata demi seonggok batu. Ia merindukan senyum Aisyah, ia merindukan kehangatan Aisyah. Ia bahkan merindukan makanan sederhana yang dimasak Aisyah. Ia tahu, Aisyah tidak pernah memintanya untuk menjadi kaya. Aisyah hanya memintanya untuk menjadi keluarga. Tapi ia gagal. Aku sudah mencoba menelepon Aisyah, kata Bima, suaranya bergetar. Tapi dia tidak mengangkatnya. Pak Rangga juga tidak mengangkat teleponku. Ibu Siti dan Siska terdiam. Mereka tahu, ini adalah sebuah hukuman. Hukuman yang harus mereka jalani, karena telah menginjak-injak harga diri Aisyah. Aku sudah berusaha mencari pekerjaan, lanjut Bima, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Mereka bilang, reputasiku sudah hancur. Ibu Siti menangis.
Ia tidak menyangka bahwa hidup mereka akan berakhir seperti ini. Ia membayangkan hidupnya di masa lalu. Hidupnya yang penuh dengan kemewahan, dengan pesta-pesta dan perhiasan. Ia membandingkan hidupnya yang dulu dengan hidupnya yang sekarang. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia bahkan tidak punya harga diri. Flashback. Bima memejamkan matanya, membiarkan kenangan pahit itu kembali membanjiri pikirannya. Ia ingat, ia pernah melihat Aisyah menangis diam-diam di kamar mandi, setelah Ibu Siti dan Siska menghinanya. Ia tahu, Aisyah menderita. Tapi ia tidak berani membela Aisyah. Ia takut Ibu Siti akan marah. Ia takut Siska akan memusuhi dia. Ia memilih untuk diam, memilih untuk menjadi seorang pengecut. Ia juga ingat, ia pernah menemukan sebuah surat yang ditulis almarhum ayahnya. Surat itu berisi, "Bima, jangan ikuti ibumu. Jangan ikuti jalan keserakahan. Aisyah adalah seorang wanita yang baik. Jagalah dia. Jangan pernah sakiti dia. Jika kau menyakitinya, kau akan kehilangan segalanya." Bima membuka matanya. Ia menangis terseduh-seduh. Ia tahu, ia sudah mengkhianati ayahnya. Ia sudah mengkhianati Aisyah. Ia sudah mengkhianati dirinya sendiri. Ia menunduk, menangis di hadapan ibunya dan adiknya yang kini juga menangis. "Aku sudah menghubungi Dina," kata Bima, suaranya parau. "Aku memohon padanya untuk membantu kita. Aku memohon padanya untuk berbicara dengan Aisyah." "Apa kata Dina?" tanya Ibu Siti, suaranya bergetar. Dina bilang, "Aisyah sudah muak dengan sandiwara kalian. Dia sudah lelah. Dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah kembali kepada kalian. Kalian sudah menghancurkan hatinya, dan sekarang, kalian harus menerima konsekuensinya." Mendengar kata-kata itu, Ibu Siti dan Siska tidak bisa lagi menahan air mata mereka. Mereka menangis histeris. Mereka tahu, Dina benar. Mereka tahu, mereka sudah tidak punya harapan lagi. Mereka tahu, mereka sudah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan adalah, mereka tahu bahwa penyesalan mereka datang terlambat. Mereka tidak lagi peduli dengan uang, dengan harta, atau dengan nama baik. Yang mereka inginkan hanyalah sebuah pengampunan. Pengampunan dari Aisyah. Namun, mereka tahu, mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Mereka bertiga kini terduduk di lantai, menangis dalam diam. Mereka memeluk satu sama lain, bukan karena cinta, tapi karena mereka hanya punya satu sama lain. Mereka tahu, mereka akan selamanya hidup dalam penyesalan, hidup dalam kehancuran yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka tahu, tidak akan ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu, mereka sudah kalah. Rumah mewah itu, yang tadinya terasa dingin dan pengap, kini dipenuhi oleh kehangatan dan cahaya. Tirai-tirai tebal yang tadinya menutupi jendela, kini sudah disingkirkan, membiarkan cahaya matahari masuk dan menerangi setiap sudut ruangan. Foto-foto keluarga Bima sudah disingkirkan, digantikan oleh foto-foto Aisyah dan putranya, Reno, yang tersenyum riang. Aroma bunga-bunga segar dan masakan rumah kini memenuhi udara, jauh berbeda dari aroma parfum dan makanan catering yang dulu memenuhi ruangan. Aisyah duduk di taman belakang, memandang putranya, Reno, yang sedang bermain dengan boneka favoritnya. Senyumnya terasa tulus. Selama ini, Reno tidak pernah bisa bermain dengan bebas. Ibu Siti selalu melarangnya, takut Reno akan mengotori halaman. Namun sekarang, Reno bebas. Ia bisa bermain dimanapun ia mau. Ia bisa menjadi anak kecil yang bahagia. "Bu, kenapa kita tinggal di sini? Bukankah ini rumah nenek?" tanya Reno, suaranya polos. Aisyah tersenyum, mengusap kepala putranya. "Tidak, sayang. Ini rumah kita sekarang. Rumah yang ayahmu dan nenekmu pernah bilang bukan milik kita. Tapi sebenarnya, ini adalah milik kita." Reno mengangguk. Ia tidak mengerti, tapi ia merasakan kebahatan ibunya. Ia memeluk Aisyah. "Aku suka di sini, Bu. Di sini lebih tenang. Aku tidak perlu takut dimarahi nenek lagi." Air mata Aisyah menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah berhasil mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya dan putranya. Di sisi lain, kehidupan Ibu Siti, Siska, dan Bima bagaikan neraka. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan yang sangat kecil. Mereka harus bekerja keras. Bima,
yang tadinya seorang manajer, kini bekerja sebagai seorang buruh, mengangkat barang-barang berat. Tangan mulusnya kini dipenuhi oleh luka dan kapalan. Ibu Siti, yang tadinya hanya duduk manis, kini harus bekerja di dapur, memasak dan mencuci piring. Siska, yang tadinya adalah seorang sosialita, kini bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Hidup mereka yang tadinya penuh dengan kemewahan, kini penuh dengan penderitaan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Uang, mobil, rumah, dan bahkan teman-teman. Semua orang yang tadinya mengagumi mereka, kini menjauhi mereka. Flashback. Siska memejamkan matanya, ia mengingat bagaimana teman-temannya menertawakan dia. Lihat, Siska si kaya raya, sekarang jadi kasir, kata mereka. Siska hanya menunduk, ia merasa sangat malu. Ia tahu, semua ini terjadi karena keserakahannya. Ia tahu, ia sudah menginjak-injak harga diri Aisyah, dan sekarang, ia mendapatkan balasannya. Ibu Siti, yang tadinya selalu menganggap dirinya lebih baik dari siapapun, kini merasa sangat kecil. Ia melihat tetangga-tetangganya menatapnya dengan pandangan sinis. Mereka tahu siapa dia. Mereka tahu, ia adalah ibu mertua yang kejam. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Bima, yang tadinya selalu bersembunyi di balik kata-kata, sabar, kini tidak bisa lagi bersembunyi. Ia melihat wajah Reno di dalam mimpinya. Reno yang tersenyum, Reno yang memeluk Aisyah. Ia merasa sangat bersalah. Ia tahu, ia sudah kehilangan semuanya. Ia sudah kehilangan istri yang sangat mencintainya, dan ia sudah kehilangan putranya. Suatu sore, Bima datang ke rumah Aisyah. Ia tidak berani masuk. Ia hanya berdiri di depan gerbang. Ia menatap ke dalam, melihat Aisyah dan Reno yang sedang bermain di taman. Wajah mereka terlihat sangat bahagia. Ia merasakan dadanya berdenyut sakit. Ia tahu, kebahagiaan itu seharusnya miliknya. Aisyah melihat Bima. Ia tidak terkejut. Ia tahu, Bima akan datang. Ia berjalan perlahan ke arah gerbang. Bima menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aisyah, aku datang untuk minta maaf, bisik Bima. Aku tahu aku salah, aku pengecut, aku bodoh. Aku sudah kehilangan segalanya, dan yang paling menyakitkan adalah, aku sudah kehilanganmu. Air mata Bima mengalir deras. Ia tidak peduli jika Aisyah tidak memaafkannya. Ia hanya ingin Aisyah tahu, bahwa ia benar-benar menyesal. Aisyah tersenyum, senyum yang penuh dengan kebaikan, namun juga penuh dengan ketegasan. Aku tahu, Bima. Aku tahu kamu menyesal. Tapi, semua ini sudah terlambat. Aku sudah tidak bisa lagi kembali kepadamu. Aku sudah lelah dengan semua sandiwara ini. Aku sudah lelah dengan semua kebohongan. Bima menggelengkan kepalanya. Aisyah, tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aisyah menatapnya. Matanya yang tadinya penuh dengan cinta, kini terasa kosong. Aku sudah memberimu kesempatan, Bima. Tapi kamu tidak pernah mengambilnya. Kamu memilih untuk berada di sisi ibumu dan Siska, daripada berada di sisiku. Kamu memilih untuk mengkhianati wasiat almarhum ayahmu, daripada membela aku. Dan sekarang, kamu datang kepadaku, saat kamu sudah kehilangan segalanya. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu. Aisyah menoleh ke arah Reno, yang sedang bermain. Anakku, Reno, membutuhkan seorang ayah yang kuat. Seorang ayah yang akan melindunginya. Bukan seorang ayah yang pengecut. Bima terdiam. Ia tahu, Aisyah benar. Ia tidak bisa membantah. Ia adalah seorang pengecut. Aisyah tersenyum, aku tidak akan menghalangi kamu bertemu Reno. Kamu bisa bertemu dia kapan saja kamu mau. Tapi, aku tidak akan kembali kepadamu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun. Bima menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia berjalan perlahan, meninggalkan Aisyah dan Reno. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ia tahu, ia akan selamanya hidup dalam penyesalan. Kekayaan bukanlah segalanya. Harta dan uang tidak bisa membeli harga diri, kebahagiaan, dan ketulusan. Berdirilah di atas kebenaran, bahkan jika itu berarti harus kehilangan segalanya. Karena pada akhirnya, kehormatan dan integritas adalah satu-satunya hal yang benar-benar tidak bisa diambil dari kita.